Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, G. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Fenty. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya berdoa terlebih dahulu. Minta bantuan dan bimbingan orang tua di rumah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua. Mari kita mulai pembelajaran. Simak video-videonya dan kerjakan tugas sesuai petunjuk. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran silakan kalian buka buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 66 dan 67. Di situ terdapat dongeng berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya adalah anonim, artinya tidak diketahui nama pengarangnya. Kita mulai ya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Sumber dongeng dari rumahdongeng.com. Dari dongeng yang telah kita baca, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah semut dan merpati? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati adalah kita harus saling tolong-menolong. Dan kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Baik, selanjutnya, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Setelah kita baca tadi, kita menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati, yaitu pada paragraf 3 dan 4, di mana pada paragraf 3, burung merpati membantu semut untuk tidak tenggelam. Dan pada paragraf 4, semut membalas kebaikan burung merpati, yaitu dengan menggigit kaki pemburu yang akan menembak burung merpati. Baik anak-anak, kita lanjutkan G. Silakan kalian membuka buku tema halaman 69. Di situ terdapat teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu.
Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang, Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita mengetahui bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, dari teks bacaan, kita mengetahui anak-anak bahwa sifat ayah Benny yaitu ia adalah orang yang lucu. Ia mengajari burung beonya untuk berkata-kata lucu. Ia juga menyayangi Benny. Nah, contohnya ayah Benny membantu Benny untuk membuatkan kandang ayam. Kemudian, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Ya, pastinya sifat Benny adalah Benny sangat menyayangi ayahnya. Dan Benny juga menyukai binatang. Nah, kemudian Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut dengan pantomim. Jadi anak-anak, pantomim adalah melakukan suatu gerakan tanpa mengeluarkan suara. Nah, anak-anak bisa bermain dengan teman-teman. Jadi, anak-anak bisa memperagakan sesuatu. Nah, teman-teman bisa menyebutkan gerakan apa yang sedang diperagakan. Baik, kita lanjutkan, G. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah, anak-anak bisa memperagakannya atau mempraktikannya secara langsung dengan melihat contoh di buku tema halaman 71 hingga 72. Nah, di situ terdapat contoh di mana sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Nah, di situ ada 2 gerakan, G. Dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.